Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diniar Sahanggoro, NIM K14170040. Izin menjabarkan ide terkait mata kuliah praktik bisnis komprehensif 1 ini. Dalam mata kuliah TBK 1 ini, saya mengambil peminatan konsultan bisnis. Dan mitra yang saya ambil adalah Bumi Brownies. Nah, ini dia logo dari Bumi Brownies. Ini profil dari mitra. Nah, Bumi Brownies merupakan bisnis yang bergerak di bidang food and beverage, yang menawarkan produk brownies kukus, bolu, kue ulang tahun, kue lebaran, dan lain-lain. Mitra berdiri sejak tahun 2016 dan mempunyai segmentasi pasar kelas menengah berupa pegawai di daerah industri Cikarang, Bekasi. Berikutnya target market dari mitra. Yang pertama yaitu warga Jabodetabek pada umumnya dan Cikarang pada khususnya, mengingat lokasi bisnis dari mitra itu sendiri yang terletak di Cikarang, Bekasi. Yang kedua masyarakat kelas menengah yang pekerjaannya itu adalah pegawai, dan yang terakhir rentang usia 17 hingga 55 tahun. Lalu di sini ada customer journey mapping. Step-stepnya yaitu ada yang pertama membutuhkan brownies dan cake, lalu mencari toko brownies, lalu memilih Bumi Brownies, lalu memesan atau menunggu dilayani, kemudian dilayani, dan terakhir melakukan pembayaran. Poin-poin yang di notes di sini yaitu lokasi yang lebih strategis dan metode pembayaran yang masih konvensional. Di sini ada empathy map yang telah saya buat sejak bulan Maret 2020 berdasarkan hasil brainstorming dengan mitra. Pada bulan Maret ini, mitra merasa sedih dan kecewa karena penjualannya menurun selama 1 bulan terakhir. Lalu, mitra memperkirakan bahwa pandemi corona menurunkan daya beli masyarakat pada tahap-tahap awal corona terjadi. Mitra juga melihat bahwa strategi pemasarannya tidak berjalan dengan baik, yang mana mereka menjual brownies buah dengan strategi ready stock. Pains yang dirasakan oleh mitra itu sendiri, yaitu mitra khawatir jika pandemi corona berkepanjangan akan mengancam pendapatan bisnisnya. Berikutnya, bagian problem statement. Di bagian ini saya menemukan permasalahan bahwa lokasi bisnis dari mitra itu sendiri kurang strategis, yang mana lokasinya terletak di dalam perumahan, akan terasa kurang strategis dan kurang menjangkau banyak segmen pasar potensial. Lalu berikutnya, terdapat produk yang kurang tahan lama. Mitra sendiri pernah meluncurkan produk brownies buah, yang mana menarik minat pasar, namun kurang tahan lama. Produk ini sendiri mereka luncurkan di tahap awal pendirian bisnis. Lalu permasalahan yang terakhir yaitu strategi pemasaran. Strategi pemasaran mitra hanya bergantung pada toko offline dan strategi word of mouth. Berikutnya validasi permasalahan. Di bagian ini kita dapat mengetahui bahwa memang ternyata mitra memiliki permasalahan tersebut. Yang pertama, konsumen mengetahui bisnis mitra hanya dari toko offline dan word of mouth. Yang kedua, kurang optimasi sosial media. Dan yang ketiga, membutuhkan diferensiasi produk. Nah, dari beberapa permasalahan-permasalahan tadi, saya bisa membantu menawarkan beberapa solusi kepada mitra. Yang pertama, lokasi baru. Seperti yang kita ketahui bahwa sebelumnya mitra memiliki lokasi yang kurang strategis, yaitu terletak di perumahan bagian dalam, sehingga kurang bisa ditemui oleh banyak segmen pasarnya. Dengan demikian, saya menyarankan mitra untuk mencari lokasi baru yang lebih strategis, sehingga lebih mudah ditemukan oleh target market mereka. Yang kedua, optimasi sosial media. Mitra sendiri sebenarnya sudah mempunyai sosial media berupa Instagram sejak tahun 2019, namun kurang dioptimasi. Dengan demikian, saya menyarankan mitra untuk membuat beberapa konten-konten yang menarik bagi target market mereka, sehingga meningkatkan brand awareness dan engagement dari market mereka itu sendiri.
Dan yang terakhir, solusi yang saya tawarkan yaitu rebranding. Mitra perlu memperbarui value-value yang mereka tawarkan kepada para pelanggannya. Sehingga dengan demikian mitra bisa lebih survive. Berikut ini adalah progres yang telah kami capai pada perkuliahan minggu ke-13. Yang pertama, new location atau lokasi baru. Pada bulan April tahun 2020, tepatnya pertengahan April, alhamdulillah mitra sudah pindah ke lokasi yang lebih strategis. Lokasi ini dekat dengan jalan besar dan juga pemukiman penduduk, yang mana di sekitarnya terdapat beberapa perumahan yang menurut saya sangat potensial. Lalu berikutnya, pencapaian yang kedua yaitu adalah rebranding. Mitra sendiri telah melakukan rebranding dari Bumi Brownies menjadi Brownies Buah Bumi. Langkah ini dilakukan untuk menginisiasi value-value baru yang sesuai dengan perkembangan zaman. Terlebih lagi saat itu sedang maraknya terjadi pandemi virus corona. Dengan demikian mitra bisa menawarkan value utama berupa produk yang lezat dan menyehatkan, yaitu brownies buah. Ini bagian product development. Nah, sejalan dengan strategi rebranding tadi, di sini mitra mengembangkan produk-produk brownies buah berupa produk brownies buah pisang, brownies buah nanas, dan brownies buah mangga yang terbuat dari bahan-bahan buah asli. Lalu ada juga produk brownies almond kismis yang terbuat dari bahan-bahan alami dan premium. Nah, ini marketing strategi dari mitra. Yang pertama ada word of mouth. Jadi mitra terus menjalin kerjasama dengan partner terdahulu dan berupaya membentuk strategi word of mouth. Lalu yang kedua ada konten marketing. Jadi selama ini mitra sudah membuat konten harian di media sosial, yang mana mitra berupaya aware terhadap isu-isu terkini demi meningkatkan engagement pelanggan dan juga awareness. Yang terakhir ada Instagram advertising, yakni membuat konten promosi melalui IG Ads untuk meningkatkan jangkauan promosi dari mitra. Di bagian Instagram Insight ini dapat diketahui bahwa market mitra di Instagram sebagian besar berjenis kelamin perempuan dengan jumlah 52% dan laki-laki 48%. Market mitra sendiri sebagian besar atau mayoritas berdomisili di Provinsi Jawa Barat. Lalu diikuti dengan Jakarta dan yang terakhir adalah Banten. Lalu rentang usia mereka sebagian besar 13 hingga 17 tahun. Dengan rentang usia yang lainnya tidak mencapai jumlah dari setengahnya yang berumur 13 hingga 17 tahun tadi. Lalu di bagian ini pula kita bisa melihat insight dari promosi terakhir yang dilakukan oleh mitra. Sejak tanggal 19 Juni hingga tanggal 20 Juni tadi pagi. Dari promosi tersebut dapat diketahui bahwa mitra telah mencapai jangkauan sebanyak 16.149 orang dengan impresi 18.958. Sampai tadi pagi sendiri, mitra telah berhasil menjaring sebanyak 2 orang yang telah melakukan pembelian terhadap produk mitra melalui IG Ads. Berikutnya ada pivot strategi yang dilakukan oleh mitra selama bulan Ramadan kemarin. Selama Ramadan, mitra menjual kue lebaran. Hal ini dapat dilakukan karena mitra mempunyai keahlian dalam pembuatan kue lebaran, yang mana mereka telah ahli dalam membuat kue lebaran sejak tahun 2007, sehingga mereka telah memiliki banyak pelanggan kue lebaran mereka. Kemudian mitra juga menjalin kemitraan. Menjalin kemitraan di sini yaitu mitra bekerja sama dengan reseller dan juga toko-toko yang menjual kuliner Ramadan. Sehingga sumber pendapatan mitra juga berasal dari kemitraan tersebut. Berikutnya, pencapaian akhir. Jadi sejauh ini mitra telah berhasil meningkatkan sales sebanyak 2 kali lipat. Hal ini dapat dicapai berkat lokasi mereka yang kini lebih strategis daripada lokasi yang sebelumnya. Terhitung mulai dari
Sejak pindah ke lokasi baru, hingga sampai saat ini, pendapatan mitra telah meningkat sebanyak 2 kali lipat. Selain itu, promosi melalui media online juga berpengaruh terhadap penjualan mitra itu sendiri. Yang kedua, bisnis mitra memiliki potensi untuk lebih berkembang lagi. Keseimbangan antara strategi pemasaran offline melalui lokasi official store yang strategis dengan strategi pemasaran online dan sosial media marketing diyakini dapat membuat bisnis mitra terus berkembang lebih jauh lagi. Dan yang terakhir, peningkatan brand awareness melalui strategi konten marketing sosial media. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.